Saat suamiku resmi jadi manajer, dia menceraikanku tanpa ragu dan mengusirku dari rumah sambil berkata aku sudah tidak pantas berdampingan dengannya. Ibu mertuaku bahkan menertawakanku saat aku pergi hanya dengan sebuah koper tua. Mereka mengira hidupku sudah berakhir. Tapi beberapa bulan kemudian, saat suamiku memimpin rapat terpenting dalam karirnya, pintu ruang rapat terbuka dan aku masuk sebagai orang yang menentukan masa depannya. Detik ketika dia tahu siapa aku sebenarnya, wajahnya langsung pucat, ibunya menangis, dan dia berteriak histeris karena sadar telah menghancurkan satu-satunya orang yang membuatnya sukses. Sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari mana teman-teman semua yang menonton cerita ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan terus menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Linda menatap layar laptop di meja makan sambil mengusap pelipisnya yang terasa pegal. Jam dinding di ruang tamu sudah menunjukkan pukul 11 malam, tetapi pekerjaannya belum selesai. Di depannya terbuka beberapa file laporan penjualan, grafik performa divisi, dan data evaluasi yang harus dirapikan sebelum pagi tiba. Namun semua dokumen itu bukan miliknya. Itu adalah pekerjaan suaminya, Rangga. Dari kamar terdengar suara televisi yang masih menyala. Rangga sedang berbaring santai sambil menonton pertandingan sepak bola setelah seharian bekerja di kantor. Sementara itu, Linda masih duduk di depan laptop, memperbaiki tata bahasa presentasi, merapikan tabel, dan memastikan semua data terlihat profesional. Sudah bertahun-tahun mereka menjalani pola seperti itu. Dan selama bertahun-tahun pula Linda tidak pernah mengeluh. Mas, coba lihat bagian grafik ini. Menurutku lebih bagus kalau urutannya dibalik supaya lebih mudah dipahami saat presentasi. Rangga keluar dari kamar sambil membawa segelas kopi. Wah, kamu memang paling bisa urusan beginian, Lin? Linda tersenyum kecil. Aku cuma bantu. Bantu? Ini MAH lebih dari bantu. Kalau nggak ada kamu, mungkin laporan-laporan aku berantakan. Linda hanya tertawa pelan. Ia tidak pernah menganggap semua itu sebagai beban. Baginya, keberhasilan suaminya adalah keberhasilannya juga. Tak banyak orang yang tahu bahwa sebelum menjadi ibu rumah tangga, Linda pernah memiliki karir yang sangat menjanjikan. Lulus dengan predikat terbaik dari universitas ternama, Linda sempat bekerja di sebuah perusahaan konsultan keuangan nasional. Kecerdasannya membuat namanya cepat dikenal. Bahkan sebelum usia 30 tahun, ia sudah dipercaya menangani audit berbagai perusahaan besar. Banyak rekan kerjanya saat itu memprediksi Linda akan menjadi salah satu auditor terbaik di Indonesia. Namun hidup membawanya ke jalan yang berbeda. Saat bertemu Rangga, pria itu masih seorang staf junior dengan penghasilan sederhana. Mereka jatuh cinta, menikah, lalu membangun kehidupan bersama dari nol. Ketika Rangga mulai kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga, Linda mengambil keputusan besar. Ia mengurangi aktivitas profesionalnya. Awalnya hanya menolak beberapa proyek, lalu perlahan berhenti menerima klien. Sampai akhirnya benar-benar meninggalkan dunia yang pernah membuatnya bersinar. Bukan karena terpaksa, melainkan karena ia percaya rumah tangga mereka layak diperjuangkan. Dan selama bertahun-tahun, Linda tidak pernah menyesali keputusannya. Setidaknya sampai hari itu. Keesokan paginya, Linda bangun lebih awal seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menyetrika pakaian Rangga, lalu membekalkan makan siang untuk suaminya. Saat Rangga turun ke ruang makan, semua sudah tersedia rapi di atas meja. Aroma nasi gorengnya enak banget. Linda tersenyum. Masuk kan? Tentu saja. Rangga duduk lalu mulai makan dengan lahap. Dari luar, kehidupan mereka tampak seperti keluarga yang harmonis. Tidak kaya raya, tetapi cukup. Tidak mewah, tetapi nyaman. Tetangga mengenal mereka sebagai pasangan yang akur. Tidak ada yang tahu berapa banyak pengorbanan yang telah Linda lakukan agar semua terlihat baik-baik saja. Beberapa jam kemudian, saat Linda sedang membereskan rumah, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat senyumnya sedikit memudar. Darwati, ibu mertuanya. Linda menarik napas sebelum menjawab. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Suara Darwati terdengar datar seperti biasa. Kamu di rumah? Iya, Bu.
Bagus. Saya mau datang. Tanpa menunggu jawaban, sambungan langsung ditutup. Linda sudah terbiasa. 1 jam kemudian Darwati benar-benar datang. Wanita berusia 60 tahun itu masuk tanpa banyak basa-basi. Matanya langsung menyapu ruang tamu. Sofa ini belum diganti. Linda tersenyum sopan. Belum, Bu. Masih bagus. Darwati mendengus. Bagus dari mana? Sudah kelihatan tua. Linda tidak menjawab. Ia sudah hafal. Apapun yang dilakukan, selalu ada yang salah di mata ibu mertuanya. Saat teh hangat disajikan, Darwati kembali melanjutkan komentarnya. Kamu sekarang masih nggak kerja? Linda mengangguk. Belum, Bu. Darwati menghela napas panjang. Perempuan itu harus punya penghasilan. Jangan cuma bergantung sama suami. Linda menahan senyum pahit. Ironis sekali. Wanita yang selama ini menganggapnya tidak pantas bekerja setelah menikah kini justru menyindirnya karena tidak bekerja. Namun Linda memilih diam. Bukannya saya nggak mau kerja, Bu. Saat ini saya fokus membantu Rangga. Membantu bagaimana? Memangnya kamu kerja di kantornya? Linda hanya tersenyum. Kalau saja Darwati tahu berapa banyak laporan yang pernah ia susun untuk Rangga. Kalau saja Darwati tahu siapa yang sering memperbaiki presentasi anaknya, hingga mendapat pujian atasan. Tapi Linda tidak pernah merasa perlu menjelaskan. Ia tidak mencari pengakuan. Darwati pulang menjelang sore. Sebelum pergi, wanita itu sempat berkata, semoga saja Rangga cepat naik jabatan. Kasihan juga dia harus menanggung semuanya sendirian. Kalimat itu menusuk, tetapi Linda tetap menjawab dengan hormat. Amin, Bu. Malam harinya, Rangga pulang dengan wajah lebih cerah dari biasanya. Begitu masuk rumah, ia langsung memeluk Linda. Linda terkejut. Kenapa, Mas? Aku baru selesai rapat sama direktur. Maksudnya? Rangga menarik kursi dan duduk. Matanya berbinar penuh semangat. Sepertinya peluang promosi aku sangat besar. Linda ikut tersenyum. Serius? Rangga mengangguk cepat. Serius. Bahkan beberapa manajer senior bilang namaku yang paling kuat. Linda merasa dadanya menghangat. Ia tahu betapa keras perjuangan suaminya selama ini. Berkali-kali lembur. Berkali-kali menghadapi tekanan target. Dan kini kerja keras itu mulai membuahkan hasil. Makasih ya, Lin. Linda menatapnya bingung. Untuk apa? Untuk semuanya. Rangga menggenggam tangannya. Kamu selalu ada waktu aku capek. Selalu bantu aku. Selalu percaya sama aku. Mata Linda sedikit berkaca-kaca. Momen seperti ini membuat semua pengorbanannya terasa berarti. Kita pasangan, Mas? Rangga tersenyum. Iya. Malam itu mereka makan malam bersama dengan suasana hangat. Membicarakan mimpi-mimpi sederhana. Tentang rumah yang lebih besar. Tentang liburan yang selama ini tertunda. Tentang masa depan yang tampak semakin dekat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Linda melihat api optimisme yang besar di mata suaminya. Dan ia ikut merasa bahagia. Keesokan harinya, saat Rangga berada di kantor, sebuah email resmi masuk ke kotak surat elektroniknya. Jantungnya berdegup lebih cepat ketika membaca nama pengirim. Departemen Sumber Daya Manusia. Tangannya sedikit gemetar saat membuka lampiran dokumen tersebut. Beberapa detik kemudian matanya membelalak. Lalu perlahan senyum lebar muncul di wajahnya. Surat itu berisi keputusan yang selama ini ia tunggu. Keputusan yang akan mengubah hidupnya. Rangga resmi ditunjuk sebagai manajer divisi operasional mulai bulan depan. Ia berdiri dari kursinya dengan napas memburu. Tidak sabar ingin pulang dan membagikan kabar itu kepada Linda. Namun tanpa ia sadari, surat promosi yang membuatnya begitu bahagia hari itu juga menjadi awal dari perubahan besar yang akan menghancurkan kehidupan rumah tangganya di kemudian hari. Rangga hampir berlari keluar dari kantor sambil menggenggam surat promosi yang baru saja diterimanya. Senyum di wajahnya tidak pernah pudar sepanjang perjalanan pulang. Selama bertahun-tahun ia bekerja keras, lembur hingga larut malam, mengejar target demi target, dan kini semua pengorbanan itu akhirnya terbayar.
Begitu pintu rumah terbuka, ia langsung memanggil istrinya. Linda. Linda yang sedang menyusun pakaian bersih di ruang keluarga segera menoleh. Ada apa, Mas? Rangga mengangkat surat di tangannya. Aku diterima. Linda berdiri dengan wajah bingung. Diterima apa? Promosi. Aku resmi jadi manajer. Dalam sekejap wajah Linda berubah cerah. Ia berlari kecil menghampiri suaminya, lalu memeluknya erat. Selamat, Mas. Untuk beberapa saat mereka larut dalam kebahagiaan. Rangga tertawa lepas. Akhirnya, Lin. Akhirnya aku berhasil. Linda mengangguk sambil tersenyum. Ia tahu betul betapa besar arti jabatan itu bagi suaminya. Malam itu mereka merayakannya dengan makan malam sederhana. Tidak ada restoran mewah atau pesta besar. Hanya 2 porsi makanan favorit Rangga dan sepotong kue kecil yang dibeli Linda di toko dekat rumah. Namun kebahagiaan itu terasa sempurna. Setidaknya untuk sementara. Sebulan kemudian, Rangga resmi menempati ruang kerjanya yang baru. Ukuran ruangannya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kini ia memiliki sekretaris pribadi, ruang rapat sendiri, serta akses langsung kepada para direktur perusahaan. Statusnya berubah. Pergaulannya pun berubah. Jika dulu ia makan siang bersama staf biasa, kini ia sering duduk satu meja dengan para manajer senior dan eksekutif perusahaan. Awalnya Linda tidak melihat ada yang aneh. Ia justru ikut bangga melihat suaminya berkembang. Namun sedikit demi sedikit, perubahan itu mulai terlihat. Suatu malam, saat Linda menyiapkan makan malam, Rangga pulang hampir pukul 10 malam. Mas belum makan? Rangga meletakkan tas kerjanya. Sudah. Linda terdiam. Oh. Meeting sambil makan sama para manajer. Nada suaranya terdengar biasa. Tetapi untuk pertama kalinya, Rangga tidak bertanya apakah Linda sudah makan atau belum. Hal kecil. Namun Linda menyadarinya. Hari-hari berikutnya semakin banyak perubahan yang terjadi. Rangga mulai sering menghadiri acara perusahaan. Undangan makan malam. Pertemuan bisnis. Gathering eksekutif. Semakin tinggi jabatannya, semakin sedikit waktu yang ia habiskan di rumah. Di sisi lain, Darwati tampaknya menjadi orang yang paling menikmati promosi tersebut. Wanita itu hampir setiap hari menceritakan jabatan baru anaknya kepada tetangga. Anak saya sekarang manajer. Ruangannya sendiri besar sekali. Gajinya juga naik berkali-kali lipat. Kalimat itu terus diulang kepada siapapun yang mau mendengar. Seolah keberhasilan Rangga adalah medali yang selalu ingin dipamerkannya. Suatu sore Darwati datang ke rumah. Ia memperhatikan Linda yang sedang menyapu halaman. Rangga sekarang manajer. Linda tersenyum. Iya, Bu. Kamu beruntung. Linda mengangguk sopan. Alhamdulillah. Darwati melipat tangan di dada. Kadang saya heran. Linda menoleh. Heran apa, Bu? Anak saya sudah jadi manajer, tapi istrinya masih seperti ini. Linda sedikit bingung. Maksud ibu? Darwati memandangnya dari atas sampai bawah. Penampilanmu biasa sekali. Linda terdiam. Kamu tahu nggak? Istri manajer biasanya tampil elegan. Punya relasi. Punya status. Linda hanya tersenyum tipis. Baginya, penampilan bukanlah ukuran kebahagiaan. Namun Darwati tampaknya memiliki pandangan berbeda. Dan sejak hari itu, sindiran-sindiran seperti itu semakin sering muncul. Sementara itu, di kantor, Rangga mulai menikmati kehidupan barunya. Ia mulai dekat dengan para eksekutif yang memiliki gaya hidup mewah. Mobil mahal, jam tangan bermerek, restoran kelas atas, liburan ke luar negeri. Awalnya ia hanya mengamati. Namun lama-kelamaan ia mulai ingin menjadi bagian dari mereka. Suatu siang, saat makan bersama beberapa manajer lain, salah seorang rekan bertanya, "Istri kamu kerja di mana, Rangga?" Rangga sempat terdiam. Entah mengapa ia merasa tidak nyaman menjawab, "Istri saya di rumah." "Oh, ibu rumah tangga?" "Iya." Salah satu manajer tertawa kecil. "Wah, sayang sekali.
Kenapa? Biasanya level manajer itu pasangannya juga profesional. Jadi bisa diajak ke acara-acara bisnis. Yang lain ikut mengangguk. Betul. Networking itu penting. Rangga hanya tersenyum tipis. Namun kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa malu mengakui bahwa Linda hanya seorang ibu rumah tangga. Padahal dahulu ia selalu bangga menceritakan pengorbanan istrinya. Kini semuanya terasa berbeda. Malam demi malam berlalu. Rangga semakin sering pulang larut. Jika dulu mereka selalu makan malam bersama, kini meja makan sering hanya ditemani Linda seorang diri. Jika dulu mereka berbicara panjang sebelum tidur, kini Rangga lebih sibuk dengan ponsel dan urusan kantor. Jarak yang tak terlihat mulai tumbuh di antara mereka. Suatu malam, Linda akhirnya memberanikan diri bertanya, "Mas, HM, kita baik-baik saja, kan?" Rangga tidak langsung menjawab. "Maksudnya?" "Aku merasa akhir-akhir ini Mas berubah." Rangga menghela napas panjang. "Aku capek kerja, Linda. Aku cuma khawatir. Kamu terlalu banyak berpikir." Linda terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa suaminya sedang menjauh. Keadaan semakin buruk ketika Darwati mulai terang-terangan menghasut anaknya. Suatu hari Linda tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. "Kamu sekarang manajer, Rangga?" "Iya, Bu." "Kamu harus mulai memikirkan masa depan." "Maksud Ibu?" "Istrimu itu tidak cocok mendampingimu." Linda yang sedang berada di dapur langsung membeku. Darwati melanjutkan tanpa ragu. "Lihat teman-temanmu sekarang. Istri mereka dokter, pengusaha, direktur." "Bu." Sementara Linda apa? Rangga tidak menjawab. Dan diamnya itulah yang paling melukai hati Linda. Hari demi hari, racun itu terus masuk ke pikiran Rangga. Ia mulai memandang Linda sebagai beban, bukan lagi pasangan perjuangan. Sampai akhirnya pertengkaran pertama yang besar terjadi. Malam itu Linda menunggu Rangga pulang hingga pukul 11. Saat pria itu masuk rumah, Linda berkata pelan, "Mas, bisa kita bicara? Aku capek." "Nggak lama." Rangga duduk dengan wajah kesal. "Apa lagi?" Linda menahan sakit di dadanya. "Kenapa akhir-akhir ini Mas seperti menjauh?" "Karena hidupku sekarang berbeda." Kalimat itu membuat Linda terdiam. "Berbeda bagaimana?" "Aku punya tanggung jawab besar." "Aku mengerti." "Tidak, kamu tidak mengerti." Linda menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, Rangga mengucapkan sesuatu yang tidak pernah terbayang sebelumnya. "Dunia kita sekarang sudah berbeda." Linda merasa jantungnya berhenti sesaat. "Apa maksud Mas?" "Aku sekarang manajer." Linda mulai memahami arah pembicaraan itu. Namun ia berharap dirinya salah. Sayangnya tidak. Beberapa hari kemudian, Rangga menyerahkan sebuah map kepadanya. Saat membukanya, tangan Linda langsung gemetar. Surat gugatan cerai. Ia mengangkat wajah perlahan. Rangga bahkan tidak terlihat bersalah. "Aku rasa ini yang terbaik." Linda menatap pria yang pernah dicintainya sepenuh hati. Pria yang dulu berjanji akan selalu bersamanya. Hatinya hancur. Namun anehnya, tidak ada air mata yang keluar. "Jadi keputusanmu sudah bulat?" Rangga mengangguk. Linda menutup map itu perlahan. "Baik." Jawaban tenang itu justru membuat Rangga sedikit terkejut. Perceraian berlangsung cepat. Tidak ada drama. Tidak ada perebutan harta. Tidak ada tangisan di ruang sidang. Linda hanya menjalani semuanya dengan diam. Seolah seluruh rasa sakit telah membeku di dalam dirinya. Namun penghinaan terbesar belum berakhir. Hari ketika Linda harus meninggalkan rumah, Darwati berdiri di depan pintu dengan senyum puas. Akhirnya rumah ini bersih juga. Linda menggenggam koper tuanya. Darwati melanjutkan. "Harusnya dari dulu kamu sadar diri." Rangga berdiri tidak jauh dari sana. Diam. Sama seperti saat ibunya menghina Linda berkali-kali. "Kamu tidak pantas mendampingi anak saya." Linda memandang mantan suaminya.
berharap masih ada sedikit penyesalan di sana. Tetapi yang ia lihat hanya wajah dingin. Pergilah. Satu kata itu keluar dari mulut Rangga tanpa emosi. Dan saat itulah Linda benar-benar mengerti. Pria yang pernah ia perjuangkan selama bertahun-tahun sudah tidak ada lagi. Tanpa berkata apa-apa, Linda melangkah keluar. Pintu rumah tertutup di belakangnya, menutup seluruh kenangan yang pernah mereka bangun bersama. Malam itu, sendirian di kamar kos sederhana yang baru disewanya, Linda duduk di tepi ranjang dengan mata kosong. Tidak ada tangisan. Tidak ada jeritan. Hanya kesunyian yang begitu dalam. Lalu perlahan ia membuka sebuah koper tua yang selama ini selalu ia simpan. Di bagian paling bawah terdapat sebuah kotak usang yang sudah bertahun-tahun tidak pernah disentuh. Dengan tangan bergetar, Linda membukanya. Di dalamnya tersusun rapi puluhan sertifikat profesional, penghargaan prestasi kerja, foto-foto proyek besar yang pernah ia tangani, serta kartu nama lama yang pernah membuat banyak perusahaan menghormatinya. Untuk pertama kalinya setelah perceraian itu, mata Linda memancarkan sesuatu yang telah lama hilang. Bukan kesedihan, melainkan sebuah tekad yang perlahan mulai bangkit kembali. Linda memandangi isi kotak tua itu dalam diam. Satu persatu ia mengeluarkan dokumen yang selama bertahun-tahun tersimpan rapat seperti bagian hidup yang sengaja dikubur. Sertifikat pelatihan audit forensik. Penghargaan sebagai analis keuangan terbaik. Surat apresiasi dari perusahaan-perusahaan besar yang pernah menggunakan jasanya. Bahkan ada beberapa kartu nama lama yang masih mencantumkan jabatannya sebagai auditor investigasi senior. Semua itu terasa seperti milik orang lain. Padahal semua pencapaian tersebut pernah menjadi bagian dari dirinya. Linda tersenyum tipis. Selama bertahun-tahun ia terlalu sibuk menjadi pendukung kesuksesan orang lain, hingga lupa bahwa dirinya juga pernah memiliki mimpi dan kemampuan yang luar biasa. Malam itu ia tidak tidur hingga larut. Bukan karena menangisi perceraian, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikirannya dipenuhi rencana. Saat matahari terbit keesokan paginya, Linda sudah mengambil keputusan. Ia tidak akan menghabiskan hidup sebagai korban. Ia tidak akan mengemis perhatian dari orang yang telah membuangnya. Dan yang paling penting, ia tidak akan membiarkan satu perceraian menghancurkan seluruh masa depannya. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Linda mengambil salah satu kartu nama lama yang masih tersimpan. Di sana tertulis sebuah nama. Arman Prasetyo. Mantan rekan kerja yang pernah menjadi partnernya dalam berbagai proyek audit besar. Linda sempat ragu sebelum menekan tombol panggil. Sudah hampir 7 tahun mereka tidak berkomunikasi. Belum lagi ia meninggalkan dunia profesional secara mendadak setelah menikah. Namun akhirnya telepon itu tersambung. Halo? Linda menarik napas. Pak Arman? Beberapa detik hening. Linda? Nada suara di seberang langsung berubah penuh keterkejutan. Ya Tuhan, Linda? Ini benar kamu? Linda tersenyum kecil. Masih ingat rupanya. Ingat? Setengah kantor dulu menganggapmu legenda. Linda tertawa pelan. Sudah lama sekali ia tidak mendengar kalimat seperti itu. Percakapan mereka berlangsung hampir 1 jam. Arman menceritakan perkembangan dunia bisnis yang banyak berubah selama beberapa tahun terakhir. Sebaliknya Linda menjelaskan secara singkat kehidupannya. Ia tidak membahas perceraian secara detail. Tidak ada gunanya. Yang terpenting sekarang adalah masa depan. Sebelum telepon ditutup, Arman berkata sesuatu yang membuat Linda terdiam. Kebetulan sekali. Kebetulan apa? Ada perusahaan kecil yang sedang bermasalah. Mereka butuh konsultan independen untuk mengevaluasi keuangan mereka. Linda mendengarkan dengan serius. Proyeknya memang tidak besar. Tidak masalah. Tapi mereka butuh orang yang benar-benar paham audit investigasi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Linda merasakan semangat yang dulu pernah menjadi bagian dari dirinya. Aku siap. Seminggu kemudian Linda berdiri di depan sebuah perusahaan manufaktur skala menengah yang sedang mengalami kerugian besar. Pemilik perusahaan itu tampak skeptis saat pertama kali melihatnya. Mungkin karena Linda terlihat terlalu sederhana. Tidak ada mobil mewah. Tidak ada rombongan staf. Tidak ada penampilan mencolok.
Hanya seorang wanita dengan map kerja di tangannya. Namun keraguan itu perlahan menghilang setelah Linda mulai bekerja. Dalam beberapa hari saja, ia menemukan berbagai kebocoran yang selama ini tidak disadari manajemen. Biaya operasional yang membengkak. Pengeluaran yang tidak tercatat dengan benar. Sistem distribusi yang tidak efisien. Bahkan beberapa kontrak pemasok yang ternyata sangat merugikan perusahaan. Linda bekerja dengan ketelitian luar biasa. Ia memeriksa laporan demi laporan hingga larut malam. Menganalisis angka-angka yang bagi orang lain terlihat membingungkan. Menyusun strategi penyelamatan yang realistis. 3 bulan kemudian hasilnya mulai terlihat. Kerugian perusahaan berkurang drastis. Arus kas membaik. Operasional kembali stabil. Pemilik perusahaan yang sebelumnya meragukannya kini justru menjadi orang pertama yang memuji kemampuannya. "Bu Linda," katanya suatu hari, "saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." Linda tersenyum. Perusahaan Bapak yang bekerja keras memperbaiki semuanya. Pria itu menggeleng. "Tidak, kami hanya menjalankan arahan Anda." Kabar keberhasilan tersebut mulai menyebar. Awalnya hanya dari mulut ke mulut. Kemudian menjadi rekomendasi profesional. Nama Linda yang sempat tenggelam selama bertahun-tahun perlahan muncul kembali. Dan kali ini lebih kuat. Beberapa bulan kemudian proyek kedua datang. Skalanya jauh lebih besar. Sebuah perusahaan distribusi nasional mengalami masalah serius. Keuntungan perusahaan terus menurun meski penjualan terlihat meningkat. Manajemen kebingungan. Tidak ada yang mampu menemukan penyebabnya. Linda menerima tantangan itu. Begitu mulai memeriksa laporan keuangan, insting lamanya langsung bekerja. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang sengaja disembunyikan. Ia mulai menyelidiki lebih dalam. Menganalisis transaksi. Memeriksa dokumen kontrak. Mencocokkan laporan dengan aktivitas lapangan. Semakin dalam penyelidikannya, semakin jelas pola yang muncul. Dan akhirnya Linda menemukan jawabannya. Terdapat praktik kecurangan yang dilakukan oleh beberapa manajer senior. Mereka memanipulasi angka pengadaan barang selama bertahun-tahun. Nilainya mencapai miliaran rupiah. Ketika hasil investigasi dipresentasikan kepada direksi, seluruh ruangan terdiam. Tidak ada yang menyangka penyebab kerugian perusahaan ternyata berasal dari dalam. Salah seorang direktur bahkan berdiri dari kursinya. "Bu Linda, bagaimana Anda bisa menemukan semua ini?" Linda hanya menjawab sederhana. "Angka tidak pernah berbohong. Yang berbohong adalah orang yang menggunakannya." Kalimat itu langsung menyebar di kalangan bisnis. Sejak saat itu, reputasinya melesat dengan cepat. Para pengusaha mulai mengenal namanya. Beberapa perusahaan besar menghubunginya secara langsung. Permintaan konsultasi terus berdatangan. Linda yang dulu datang ke kantor dengan keraguan kini mulai kembali berjalan dengan penuh percaya diri. Namun menariknya, di tengah semua perkembangan itu, Rangga sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia terlalu sibuk menikmati status barunya sebagai manajer. Setelah perceraian, kehidupannya justru terlihat semakin mewah. Ia sering mengunggah foto makan malam di restoran mahal. Menghadiri acara perusahaan eksklusif. Berkumpul dengan kalangan eksekutif. Darwati pun semakin besar kepala. Kepada para tetangga, wanita itu tidak pernah berhenti membanggakan anaknya. Rangga sekarang sering rapat dengan direktur. "Anak saya sudah beda kelas. Kalau cari pasangan itu memang harus level." Sindiran terakhir jelas ditujukan kepada Linda. Meski wanita itu bahkan tidak hadir di sana. Namun semua itu tidak lagi memengaruhi Linda. Ia sudah terlalu sibuk membangun kembali hidupnya. Hari demi hari, jaringan profesionalnya semakin luas. Ia mulai menghadiri seminar bisnis. Menjadi pembicara dalam beberapa forum keuangan. Berkenalan dengan pemilik perusahaan besar. Membangun hubungan dengan para investor dan konsultan senior. Setiap langkah yang diambilnya membawa dirinya semakin jauh dari kehidupan lama. Dan semakin dekat kepada versi terbaik dirinya. Suatu sore, setelah menyelesaikan presentasi untuk klien, Linda menerima sebuah panggilan telepon yang tidak dikenal. "Selamat sore. Apakah saya berbicara dengan Ibu Linda?" "Ya, benar.
Saya Rudi Hartono. Nama itu membuat Linda langsung duduk tegak. Rudi Hartono adalah salah satu pengusaha paling berpengaruh di dunia bisnis nasional. Pemilik grup perusahaan besar yang menaungi puluhan anak usaha di berbagai sektor. Jangankan berbicara langsung. Banyak profesional bahkan sulit mendapatkan kesempatan bertemu dengannya. Kami sudah mengikuti pekerjaan Anda selama beberapa bulan terakhir. Linda terdiam mendengarkan. Saya mendengar hasil restrukturisasi yang Anda lakukan sangat mengesankan. Terima kasih. Saya ingin bertemu langsung. Pertemuan itu berlangsung 2 hari kemudian. Di ruang kerja yang luas dan elegan, Rudi Hartono memperhatikan Linda dengan penuh ketertarikan profesional. Saya akan langsung ke intinya. Linda mengangguk. Kami memiliki sebuah masalah besar. Masalah seperti apa? Beberapa perusahaan dalam grup kami membutuhkan audit khusus dan restrukturisasi menyeluruh. Linda mendengarkan dengan saksama. Rudi kemudian menyodorkan sebuah map tebal. Saya membutuhkan seseorang yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditekan, dan memiliki kemampuan investigasi luar biasa. Linda membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat data berbagai perusahaan yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Lalu Rudi Hartono mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidupnya sekali lagi. Saya ingin menawarkan posisi kepada Anda. Linda mengangkat pandangan. Posisi apa? Pria itu tersenyum tipis. Kepala tim audit dan restrukturisasi untuk grup perusahaan kami. Dan saat itulah Linda menyadari bahwa peluang terbesar dalam hidupnya baru saja datang mengetuk pintu. Namun Linda juga tahu bahwa peluang besar selalu datang bersama tanggung jawab yang besar. Karena itu, setelah menerima tawaran dari Rudi Hartono, ia tidak langsung memberikan jawaban. Ia meminta waktu beberapa hari untuk mempelajari seluruh dokumen yang diberikan kepadanya. Selama 3 malam berturut-turut, Linda hampir tidak tidur. Ia mempelajari laporan keuangan, struktur organisasi, hasil audit internal, laporan operasional, hingga berbagai data yang memenuhi map tebal tersebut. Semakin dalam ia membaca, semakin ia memahami mengapa Rudi Hartono membutuhkan tim audit khusus. Ada terlalu banyak ketidaksesuaian. Terlalu banyak angka yang tidak masuk akal. Dan terlalu banyak keputusan bisnis yang tampak merugikan perusahaan. Pada akhirnya Linda menerima tawaran itu. Ia resmi menjadi kepala tim audit dan restrukturisasi untuk grup perusahaan milik Rudi Hartono. Posisi tersebut memberinya kewenangan besar untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di bawah grup tersebut. Sejak hari pertama bekerja, Linda langsung membentuk tim yang berisi auditor terbaik, analis data, serta beberapa konsultan keuangan berpengalaman. Mereka bekerja cepat. Satu demi satu perusahaan diperiksa. Satu demi satu laporan dianalisis. Satu demi satu masalah mulai terungkap. Hingga suatu pagi, sebuah dokumen baru diletakkan di atas meja Linda. Dokumen itu berisi daftar perusahaan yang menjadi target audit berikutnya. Linda membuka halaman pertama. Matanya bergerak perlahan membaca nama perusahaan yang tercetak di sana. Lalu seketika tubuhnya membeku. Napasnya tertahan. Untuk beberapa detik ia hanya menatap satu nama. Nama perusahaan tempat Rangga bekerja. Nama yang sangat ia kenal. Nama yang pernah ia dengar hampir setiap hari selama bertahun-tahun saat masih menjadi istrinya. Linda bersandar perlahan di kursinya. Ia tidak menyangka dunia bisa terasa sekecil ini. Dari puluhan perusahaan yang ada di bawah grup tersebut, justru perusahaan tempat mantan suaminya bekerja yang menjadi target audit besar berikutnya. Untuk beberapa saat, berbagai kenangan kembali muncul di pikirannya. Tentang malam-malam saat ia membantu menyusun presentasi Rangga. Tentang laporan-laporan yang pernah ia rapikan. Tentang pengorbanan yang tidak pernah dihargai. Dan tentang hari ketika dirinya diusir seperti orang asing. Linda memejamkan mata. Lalu menarik napas panjang. Ketika membukanya kembali, ekspresinya sudah berubah. Dingin. Tenang. Profesional. Ia tidak akan mencampurkan masa lalu dengan pekerjaan. Jika perusahaan itu memang harus diaudit, maka audit tetap harus dilakukan. Apapun hasilnya. Sementara itu, kehidupan Rangga sedang berada di titik yang menurutnya paling sempurna. Sebagai manajer,
Ia kini memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Ia sering menghadiri acara perusahaan, berkumpul dengan para eksekutif, dan menikmati perhatian yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Darwati tentu menjadi orang yang paling bangga. Hampir setiap minggu wanita itu datang ke kantor anaknya. Bukan karena ada keperluan penting, melainkan karena ia suka melihat bagaimana orang-orang menghormati Rangga. Anak saya sekarang manajer. Kalimat itu hampir menjadi slogan pribadinya. Hari itu pun tidak berbeda. Darwati datang ke kantor sambil membawa beberapa makanan kesukaan anaknya. Sementara itu, di ruang rapat lantai 10, Rangga sedang memimpin pertemuan para manajer divisi. Ia berdiri di depan layar presentasi dengan percaya diri. Target kuartal berikutnya harus naik minimal 12%. Beberapa manajer mengangguk. Rangga melanjutkan penjelasannya. Semakin hari, ia semakin menikmati posisi sebagai pemimpin. Suara dan keputusannya kini didengar banyak orang. Statusnya membuatnya merasa penting, merasa berhasil, merasa berada di atas. Ia sama sekali tidak tahu bahwa beberapa lantai di bawah, sebuah rombongan baru saja memasuki gedung. Rombongan itu terdiri dari beberapa auditor profesional berpakaian formal. Di tengah mereka berjalan seorang wanita yang terlihat tenang dan berwibawa. Linda. Hari audit akhirnya tiba. Direktur utama perusahaan telah menginstruksikan seluruh manajer untuk menghadiri rapat khusus bersama tim audit dari kantor pusat grup. Namun sebagian besar manajer belum mengetahui siapa yang akan memimpin audit tersebut, termasuk Rangga. Rapat masih berlangsung ketika suara ketukan terdengar dari luar ruangan. Tok, tok, tok. Semua kepala menoleh. Pintu ruang rapat perlahan terbuka. Seorang staf masuk lebih dulu. Pak, tim audit sudah tiba. Direktur yang duduk di ujung meja langsung berdiri. Silakan masuk. Detik berikutnya, langkah sepatu hak tinggi terdengar memasuki ruangan. Rangga yang sedang memegang remote presentasi menoleh sekilas. Lalu tubuhnya membeku. Remote itu hampir terlepas dari tangannya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Wanita yang baru saja masuk ruangan itu adalah Linda, mantan istrinya. Linda yang dulu ia ceraikan. Linda yang dulu ia usir dari rumah. Linda yang menurutnya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Kini berdiri di depan seluruh jajaran manajemen dengan pakaian profesional yang elegan dan aura percaya diri yang sama sekali berbeda. Rangga bahkan sempat berpikir bahwa dirinya sedang berhalusinasi. Namun tidak. Itu benar-benar Linda. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah apa yang terjadi setelahnya. Direktur utama berjalan menghampiri Linda, lalu menjabat tangannya dengan hormat. Selamat datang, Bu Linda. Terima kasih. Kami sangat menantikan arahan dari tim Anda. Rangga merasa kepalanya berputar. Arahan? Tim Anda? Apa maksudnya? Ia menatap para auditor yang berdiri di belakang Linda. Mereka semua tampak menghormatinya. Seolah Linda adalah pemimpin mereka. Seolah Linda memiliki posisi yang jauh lebih tinggi dari yang bisa ia bayangkan. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Beberapa orang mulai memperhatikan perubahan ekspresi Rangga. Namun tidak ada yang berani berbicara. Linda akhirnya memandang ke arah para manajer. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Ketika matanya bertemu dengan mata Rangga, tidak ada kemarahan. Tidak ada kesedihan. Tidak ada kebencian. Yang ada hanya profesionalisme yang dingin. Seolah pria itu hanyalah salah satu orang di dalam ruangan. Tidak lebih. Tidak kurang. Perkenalkan. Suara Linda terdengar tenang. Saya Linda Pramesti, Kepala Tim Audit dan Restrukturisasi Grup. Kalimat itu menghantam Rangga lebih keras daripada apapun. Kepala Tim Audit dan Restrukturisasi Grup. Jabatan itu jauh lebih tinggi daripada yang pernah ia bayangkan. Tangannya mulai berkeringat. Sementara Linda melanjutkan presentasinya dengan tenang. Menjelaskan tujuan audit, metode pemeriksaan, jadwal investigasi, dan berbagai prosedur yang harus dipatuhi seluruh divisi. Sepanjang rapat berlangsung, tidak sekalipun Linda menunjukkan emosi pribadi.
Justru itulah yang membuat Rangga semakin tidak nyaman. Ia berharap Linda marah. Ia berharap Linda menunjukkan rasa sakit. Namun sikap profesional itu membuatnya sadar bahwa wanita yang berdiri di depan sana bukan lagi Linda yang dulu. Di luar ruang rapat, Darwati yang sedang berjalan menuju ruangan Rangga tanpa sengaja melihat kerumunan orang di koridor. Karena penasaran, ia mendekat. Lalu wajahnya langsung pucat. Linda. Wanita yang pernah ia hina habis-habisan. Wanita yang pernah ia usir dari rumah. Kini berjalan bersama para direktur perusahaan. Bahkan beberapa eksekutif senior tampak berbicara kepadanya dengan penuh hormat. Darwati nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa itu benar Linda? Gumamnya pelan. Untuk pertama kalinya sejak perceraian terjadi, rasa tidak nyaman mulai muncul di dalam hatinya. Hari-hari audit berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Rangga. Setiap kali melihat Linda berjalan di koridor kantor, perasaannya menjadi tidak menentu. Ia mulai mencari informasi. Mulai bertanya kepada beberapa orang. Dan semakin banyak informasi yang ia dapatkan, semakin besar pula keterkejutannya. Linda ternyata telah menangani berbagai proyek besar. Menyelamatkan beberapa perusahaan dari kerugian. Membongkar kasus kecurangan bernilai miliaran rupiah. Bahkan namanya cukup dikenal di kalangan pemilik bisnis. Rangga mulai menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Selama ini ia tidak pernah benar-benar mengenal istrinya sendiri. Ia hanya melihat Linda sebagai wanita sederhana yang selalu berada di rumah. Padahal di balik semua itu, ada kemampuan luar biasa yang tidak pernah ia hargai. Namun keterkejutan itu segera berubah menjadi kepanikan. Karena pada minggu kedua audit, Linda menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah rangkaian dokumen transaksi yang berasal dari divisi operasional. Divisi yang dipimpin langsung oleh Rangga. Linda membaca laporan itu berulang kali. Lalu membuka dokumen pendukung lainnya. Semakin ia memeriksa, semakin jelas pola yang terlihat. Ada keputusan-keputusan yang tidak sesuai prosedur. Ada angka-angka yang mencurigakan. Dan ada potensi kerugian perusahaan dalam jumlah yang tidak kecil. Linda perlahan menutup map tersebut. Tatapannya menjadi serius. Karena ia tahu, dokumen yang baru saja ditemukan itu bisa menjadi awal dari masalah yang jauh lebih besar. Linda menutup map tersebut perlahan lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Di ruang kerjanya yang sementara digunakan selama proses audit berlangsung, suasana terasa begitu sunyi. Hanya suara pendingin ruangan dan bunyi ketikan dari para anggota tim yang terdengar samar. Namun di dalam pikirannya, berbagai kemungkinan sedang berputar cepat. Sebagai auditor investigasi, Linda telah menangani banyak kasus selama bertahun-tahun. Pengalamannya mengajarkan satu hal penting. Kesalahan besar hampir tidak pernah berdiri sendiri. Biasanya selalu ada rantai keputusan yang mengikutinya. Dan dokumen yang baru saja ia temukan menunjukkan tanda-tanda yang sangat jelas. Linda membuka kembali berkas tersebut. Ia mulai memeriksa satu demi satu persetujuan proyek yang ditandatangani oleh Rangga selama menjabat sebagai manajer. Semakin banyak data yang diperiksa, semakin terlihat pola yang mengkhawatirkan. Beberapa proyek dijalankan tanpa analisis risiko yang memadai. Beberapa kontrak disetujui dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan standar pasar. Ada pula keputusan operasional yang dipaksakan demi mengejar target jangka pendek meskipun berpotensi merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Secara hukum mungkin belum tentu termasuk tindak kriminal. Namun sebagai seorang manajer, keputusan-keputusan tersebut menunjukkan buruknya kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Linda tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia meminta timnya mengumpulkan seluruh dokumen pendukung. Laporan tambahan mulai berdatangan. Email internal, notulen rapat, persetujuan anggaran, dokumen kontrak. Semua diperiksa dengan teliti. Dan hasilnya membuat situasi semakin buruk bagi Rangga. Sementara itu, Rangga mulai merasakan tekanan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Awalnya ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa audit ini hanyalah prosedur biasa. Namun semakin hari, semakin banyak pertanyaan yang diajukan tim Linda. Mereka meminta laporan tambahan, meminta penjelasan tertulis, meminta dokumen yang sudah bertahun-tahun tidak pernah disentuh. Setiap kali ada permintaan baru, perasaan tidak nyaman di dalam dirinya semakin membesar.
Suatu sore, setelah hampir 2 minggu hidup dalam kecemasan, Rangga akhirnya memberanikan diri mendatangi ruang kerja Linda. Saat itu Linda sedang memeriksa beberapa laporan bersama timnya. Ketika melihat Rangga berdiri di depan pintu, ekspresinya tidak berubah sedikitpun. "Pak Rangga." Nada suaranya datar, profesional. Seolah mereka tidak pernah memiliki hubungan apapun. "Aku ingin bicara." Linda menoleh kepada anggota timnya. "Kalian bisa lanjut dulu." Setelah ruangan sedikit lebih sepi, Rangga melangkah masuk. Untuk beberapa detik, pria itu terlihat kebingungan harus memulai dari mana. Linda menunggu dengan tenang. "Aku." Rangga menarik napas panjang. "Aku ingin tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi." "Audit sedang berjalan." "Maksudku, apakah situasiku serius?" Linda membuka salah satu dokumen di atas meja. "Pak Rangga, semua hasil audit akan disampaikan melalui prosedur resmi." Linda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rangga menyebut namanya bukan dengan nada angkuh, melainkan dengan nada memohon. Linda tetap tenang. "Kita sedang berada di lingkungan profesional. Aku hanya ingin bicara sebagai..." Rangga terdiam sejenak. "Sebagai orang yang pernah mengenalmu." Linda menatapnya beberapa saat. Tatapan yang membuat Rangga merasa semakin kecil. Lalu, "Tolong bantu aku." Kalimat itu akhirnya keluar. "Tolong bantu aku." Dulu, kalimat itu sangat sering diucapkan Rangga. Saat menyusun laporan. Saat mempersiapkan presentasi. Saat menghadapi evaluasi tahunan. Dan Linda selalu membantu tanpa pernah menolak. Namun sekarang situasinya berbeda. Linda menutup map di depannya. "Saya tidak mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan." Wajah Rangga langsung menegang. "Jadi kamu tidak mau membantu?" "Saya sedang membantu perusahaan menemukan fakta." Jawaban itu terdengar seperti tamparan. Rangga menunduk. Untuk pertama kalinya ia merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki kendali. Dan perasaan itu sangat menyakitkan. Beberapa hari kemudian, situasi semakin memburuk. Temuan audit bertambah banyak. Direksi mulai meminta laporan perkembangan secara rutin. Nama Rangga semakin sering muncul dalam pembahasan internal. Orang-orang yang dulu memujinya kini mulai menjaga jarak. Mereka tidak lagi terlihat antusias menyambutnya di koridor. Beberapa bahkan mulai menghindari percakapan dengannya. Dunia yang dulu terasa nyaman perlahan berubah menjadi tempat yang penuh ketidakpastian. Di sisi lain, Darwati mulai mendengar berbagai kabar dari anaknya. Awalnya ia tidak percaya. Bagaimana mungkin Rangga yang begitu sukses bisa berada dalam masalah? Namun setelah melihat sendiri perubahan sikap anaknya, ia mulai merasa takut. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, Darwati memutuskan menemui Linda. Hari itu ia datang ke kantor dengan wajah yang jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada kesombongan. Tidak ada senyum meremehkan. Tidak ada tatapan tinggi hati. Yang ada hanya kecemasan. Saat sekretaris mengantar Darwati masuk ruang kerja Linda, wanita tua itu tampak gugup. Linda berdiri menyambutnya dengan sopan. "Silakan duduk, Bu." Darwati duduk perlahan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Akhirnya wanita itu berbicara. "Linda." Sudah lama sekali Linda tidak mendengar namanya diucapkan dengan nada selembut itu oleh Darwati. "Saya dengar Rangga sedang bermasalah." Linda tidak langsung menjawab. "Kalau memang ada kesalahan, tim kami akan melaporkannya sesuai prosedur." Darwati menggenggam tasnya erat-erat. "Tolong bantu dia." Kalimat itu membuat Linda terdiam sejenak. Memori lama kembali muncul tanpa diundang. Hari ketika dirinya berdiri di depan rumah sambil membawa koper. Hari ketika Darwati mengatakan bahwa rumah itu akhirnya bersih setelah dirinya pergi. Hari ketika ia dihina sebagai wanita yang tidak pantas mendampingi anaknya. Semua kenangan itu masih sangat jelas. Namun Linda tidak menunjukkan emosi apapun. "Saya tidak bisa mengubah hasil audit, Bu. Tapi kamu punya wewenang." "Saya punya tanggung jawab." Darwati menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wanita itu tidak memiliki kata-kata untuk membela dirinya sendiri.
Ia mulai menyadari sesuatu yang sangat terlambat. Selama ini ia telah menilai Linda berdasarkan apa yang terlihat di permukaan. Padahal wanita yang pernah ia hina ternyata memiliki kemampuan yang jauh melampaui bayangannya. Sementara investigasi terus berjalan. Bukti demi bukti semakin menguatkan temuan tim audit. Linda menemukan bahwa banyak keputusan yang diambil Rangga bukan didasarkan pada strategi jangka panjang, melainkan demi mengejar target cepat agar terlihat sukses di mata direksi. Akibatnya perusahaan harus menanggung berbagai risiko yang sebenarnya bisa dihindari. Laporan lengkap mulai disusun. Direksi membacanya dengan serius. Dan perlahan kepercayaan mereka terhadap Rangga mulai runtuh. Pria yang dulu dianggap bintang baru perusahaan kini dipandang sebagai sumber masalah. Keadaan itu membuat Rangga semakin tertekan. Ia mulai sulit tidur. Sulit berkonsentrasi. Bahkan beberapa kali melakukan kesalahan kecil yang semakin memperburuk citranya. Suatu malam, saat duduk sendirian di ruang kerjanya, ia menemukan sebuah fakta yang membuat dadanya terasa sesak. Salah satu manajer senior yang dulu dekat dengannya sedang berbicara dengan auditor. Anehnya, kata pria itu, presentasi Rangga sebelum jadi manajer dulu jauh lebih bagus. Iya, sahut yang lain. Katanya istrinya yang bantu menyusun semuanya. Rangga terdiam. Ia terus mendengarkan. Bukan cuma presentasi. Banyak laporan strategis juga begitu. Makanya dulu hasil kerjanya terlihat sangat kuat. Mereka tertawa kecil. Setelah cerai, kualitas pekerjaannya mulai kelihatan turun. Kalimat itu terasa seperti pukulan telak. Untuk pertama kalinya, Rangga benar-benar memahami sesuatu yang selama ini ia abaikan. Banyak keberhasilannya di masa lalu ternyata tidak berdiri sendiri. Ada Linda di belakang semua itu. Ada kecerdasan Linda. Ada ketelitian Linda. Ada pengorbanan Linda. Dan ia telah membuang semuanya demi kesombongan sesaat. Malam itu ia duduk lama di ruang kerja yang gelap. Menyesali keputusan yang tidak mungkin diulang. Darwati pun mengalami hal yang sama. Setelah melihat bagaimana para direktur menghormati Linda, setelah melihat bagaimana wanita itu membangun kembali hidupnya tanpa bantuan siapapun, akhirnya ia menyadari kenyataan yang pahit. Mereka telah menghancurkan orang yang paling tulus dalam hidup mereka. Orang yang selama bertahun-tahun membantu tanpa meminta imbalan. Orang yang tetap menghormati mereka meskipun sering disakiti. Dan kini semuanya sudah terlambat. Sementara itu, di ruang rapat direksi, laporan audit hampir selesai sepenuhnya. Seluruh temuan telah dikumpulkan. Seluruh bukti telah diverifikasi. Seluruh kesimpulan mulai dirumuskan. Beberapa hari kemudian, sebuah pengumuman resmi dikirim kepada seluruh jajaran manajemen. Rangga membaca email tersebut dengan tangan gemetar. Wajahnya langsung pucat. Karena ia tahu apa arti undangan itu. Direksi akan mengadakan rapat besar khusus untuk membahas hasil akhir audit. Dan dalam rapat itulah nasibnya sebagai manajer akan ditentukan. Pagi itu, suasana kantor terasa jauh berbeda dibandingkan hari-hari biasanya. Koridor yang biasanya dipenuhi percakapan santai kini terasa sunyi. Para karyawan berbicara dengan suara pelan. Semua orang mengetahui bahwa hari ini adalah hari penting. Hari ketika hasil audit besar akan diumumkan. Hari ketika berbagai temuan selama beberapa bulan terakhir akan dipaparkan secara resmi di hadapan direksi. Dan yang paling penting, hari ketika nasib Rangga akan diputuskan. Di ruang rapat utama lantai atas, seluruh petinggi perusahaan mulai berdatangan. Para direktur, komisaris, manajer senior, kepala divisi. Semua duduk di kursi masing-masing dengan ekspresi serius. Di ujung meja panjang, Rangga duduk dengan wajah pucat. Sejak semalam ia hampir tidak tidur. Berbagai kemungkinan buruk terus menghantui pikirannya, tangannya berkeringat. Jantungnya berdetak tidak teratur. Untuk pertama kalinya sejak menjadi manajer, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Tak lama kemudian pintu ruang rapat terbuka. Semua kepala langsung menoleh. Linda masuk bersama tim auditnya. Dengan setelan profesional berwarna gelap dan langkah yang tenang, ia berjalan menuju posisi presentasi. Tidak ada kesombongan di wajahnya. Tidak ada senyum kemenangan. Yang ada hanya ketenangan seorang profesional yang sedang menjalankan tugas.
Namun justru sikap itulah yang membuat Rangga semakin tertekan. Karena ia sadar, Linda tidak datang untuk membalas dendam dengan emosi. Ia datang membawa fakta. Dan fakta jauh lebih berbahaya daripada kemarahan. Direktur utama berdiri. Baik, rapat kita mulai. Suasana menjadi hening. Linda menyalakan layar presentasi. Lalu mulai memaparkan hasil audit yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Satu demi satu data ditampilkan. Grafik, laporan, dokumen pendukung, rekaman persetujuan, catatan pengambilan keputusan. Seluruh ruangan memperhatikan dengan serius. Tidak ada seorang pun yang menyela. Karena angka-angka yang ditampilkan berbicara dengan sangat jelas. Linda menjelaskan bagaimana beberapa keputusan operasional yang diambil oleh manajemen telah menyebabkan kerugian yang sebenarnya bisa dihindari. Ia menjelaskan bagaimana target jangka pendek lebih diutamakan daripada keberlanjutan perusahaan. Ia menjelaskan bagaimana prosedur pengawasan diabaikan demi mengejar hasil cepat. Dan dalam hampir setiap temuan penting, nama yang muncul adalah Rangga. Wajah pria itu semakin pucat. Semakin lama presentasi berlangsung, semakin sulit baginya untuk mengangkat kepala. Beberapa manajer yang dulu sering memujinya kini bahkan tidak mau menatap ke arahnya. Mereka hanya fokus pada layar. Seolah tidak ingin dikaitkan dengan dirinya. Ketika presentasi memasuki bagian akhir, Linda menampilkan kesimpulan audit. Kerugian perusahaan. Risiko yang muncul. Pelanggaran prosedur. Seluruhnya telah diverifikasi dan didukung bukti yang kuat. Kemudian Linda menutup presentasinya. Sekian laporan dari tim audit. Ia mundur satu langkah. Ruangan menjadi sangat sunyi. Direktur utama membuka dokumen di depannya. Lalu berbicara dengan suara tegas. Berdasarkan hasil audit dan evaluasi direksi, kami mengambil keputusan resmi. Rangga merasakan tenggorokannya mengering. Saudara Rangga dinyatakan gagal menjalankan fungsi kepemimpinan sesuai standar perusahaan. Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam dadanya. Direktur melanjutkan. Dengan demikian, jabatan saudara Rangga sebagai manajer divisi operasional dicabut efektif mulai hari ini. Tidak ada suara. Tidak ada reaksi. Semua orang hanya diam. Karena keputusan itu sudah bisa diprediksi. Namun bagi Rangga, dunia seakan runtuh dalam hitungan detik. Jabatan yang selama ini menjadi kebanggaannya lenyap begitu saja. Status yang membuatnya merasa lebih tinggi dari Linda hilang dalam satu kalimat. Harga dirinya hancur di hadapan seluruh petinggi perusahaan. Pak! Suara Rangga terdengar bergetar. Semua mata menoleh. Saya mohon diberi kesempatan kedua. Direktur utama tetap tenang. Keputusan sudah dibuat. Saya bisa memperbaiki semuanya. Kami sudah mempertimbangkan seluruh aspek. Rangga berdiri dari kursinya. Wajahnya mulai memerah. Saya sudah bekerja keras untuk perusahaan ini. Kami tidak menilai usaha saja, Pak Rangga. Kami menilai hasil dan tanggung jawab. Pria itu mulai kehilangan kendali. Tatapannya beralih kepada Linda. Seolah berharap wanita itu akan mengatakan sesuatu. Membelanya. Menyelamatkannya. Seperti yang selalu dilakukan dulu. Namun Linda hanya berdiri dengan tenang. Profesional. Tanpa menunjukkan sedikitpun rasa puas atas kejatuhan mantan suaminya. Dan sikap itulah yang membuat Rangga semakin terpukul. Karena ia sadar satu hal. Linda tidak perlu menghancurkannya. Ia menghancurkan dirinya sendiri melalui kesombongannya. Saat suasana mulai mereda, direktur utama kembali berbicara. Kebetulan sebelum rapat ditutup, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada seluruh manajemen. Beberapa orang tampak bingung. Direktur tersenyum tipis. Sebagian besar dari Anda mungkin hanya mengenal Ibu Linda sebagai kepala tim audit dan restrukturisasi. Rangga mengangkat kepala. Begitu pula Darwati yang kebetulan berada di luar ruang rapat dan diizinkan masuk setelah keputusan diumumkan. Direktur melanjutkan. Namun sebenarnya posisi beliau jauh lebih besar dari itu. Ruangan menjadi hening. Ibu Linda adalah salah satu partner strategis grup perusahaan ini. Beberapa orang langsung saling berpandangan.
Rangga membeku. Apa? Direktur tersenyum. Selama 2 tahun terakhir, berbagai perusahaan yang berhasil diselamatkan melalui program restrukturisasi memberikan kontribusi luar biasa terhadap pertumbuhan grup. Ia menoleh ke arah Linda. Atas keberhasilan tersebut, manajemen memberikan kepemilikan saham strategis kepada beliau. Kali ini bukan hanya Rangga yang terkejut. Seluruh ruangan tampak tercengang. Direktur menambahkan. Saat ini Ibu Linda merupakan salah satu pemegang saham terbesar di grup perusahaan kami. Hening. Benar-benar hening. Rangga menatap Linda seolah baru melihatnya untuk pertama kali. Pikirannya kacau. Tubuhnya gemetar. Wanita yang dulu ia hina sebagai ibu rumah tangga ternyata memiliki posisi yang bahkan jauh melampaui dirinya. Wanita yang dulu ia anggap tidak pantas mendampinginya ternyata memiliki pengaruh yang dihormati para direktur. Wanita yang ia usir dari rumah ternyata kini berada di level yang tidak mungkin lagi ia capai. Ini tidak mungkin. Suara Rangga terdengar nyaris putus. Ia mulai tertawa kecil. Lalu tertawa lagi. Namun tawa itu terdengar aneh. Pahit. Tidak percaya. Hampir seperti orang yang kehilangan kendali. Aku menceraikan. Suaranya bergetar. Aku menceraikan orang seperti dia? Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Rangga memegang kepalanya. Matanya memerah. Kenapa aku sebodoh itu? Ia menatap Linda dengan ekspresi penuh penyesalan. Aku meninggalkanmu demi jabatan manajer. Tawanya berubah menjadi tangisan. Padahal kamu jauh di atas semua ini. Untuk pertama kalinya, pria yang selalu membanggakan statusnya itu benar-benar hancur. Bukan karena kehilangan jabatan, tetapi karena menyadari siapa sebenarnya orang yang pernah ia sia-siakan. Di sudut ruangan, Darwati mulai menangis. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Wanita yang dulu begitu sombong kini bahkan tidak sanggup menatap wajah Linda. Ia berjalan perlahan menghampiri mantan menantunya. Linda. Suaranya bergetar. Saya minta maaf. Linda memandangnya dengan tenang. Saya salah. Darwati menangis semakin keras. Saya terlalu buta. Linda terdiam beberapa saat. Lalu akhirnya berkata pelan. Bu, saya sudah memaafkan semuanya sejak lama. Darwati menutup wajahnya sambil menangis. Sementara Rangga hanya menunduk. Tidak sanggup mengangkat kepala. Linda kemudian memandang seluruh ruangan. Saya tidak pernah datang ke sini untuk membalas dendam. Semua orang mendengarkan. Kesuksesan terbaik bukanlah membuat orang lain jatuh. Ia menoleh sekilas ke arah Rangga. Kesuksesan terbaik adalah membuktikan nilai diri ketika orang lain meremehkan kita. Ruangan kembali sunyi. Karena semua orang tahu kalimat itu bukan sekadar kata-kata. Linda telah membuktikannya. Ia tidak membalas penghinaan dengan kemarahan. Ia membalasnya dengan pencapaian. Dengan kerja keras. Dengan keberhasilan. Dan hasilnya jauh lebih menyakitkan daripada balas dendam apapun. 6 bulan kemudian. Sebuah gedung kantor modern berdiri megah di pusat kota. Di bagian depan terpampang sebuah nama. Pramesti Business Consulting. Perusahaan konsultasi bisnis milik Linda. Dalam waktu singkat, kantornya berkembang pesat. Klien datang dari berbagai daerah. Banyak perusahaan menggunakan jasanya. Namanya semakin dikenal di dunia bisnis. Namun yang paling membahagiakan bukanlah kekayaan atau status. Melainkan fakta bahwa kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang pernah diremehkan. Wanita-wanita yang pernah dianggap tidak mampu. Wanita-wanita yang pernah dipandang sebelah mata. Sementara itu, di sisi lain kota, Rangga menjalani hidup yang sangat berbeda. Jabatannya telah hilang. Reputasinya hancur. Banyak orang yang dulu mendekatinya kini menghilang. Ia masih bekerja, tetapi tidak lagi berada di posisi yang istimewa. Suatu sore, saat keluar dari sebuah gedung perkantoran, ia melihat sebuah mobil berhenti di depan kantor Linda. Linda turun dari mobil bersama beberapa klien penting. Wajahnya terlihat bahagia. Percaya diri. Berhasil. Rangga hanya bisa berdiri dari kejauhan. Memperhatikan tanpa berani mendekat.
Dan saat melihat wanita itu tersenyum sambil melangkah menuju masa depannya yang cerah, Rangga akhirnya memahami satu pelajaran yang datang terlambat. Kesombongan telah membuatnya kehilangan orang terbaik dalam hidupnya.